Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Habis olahraga main kecepatan tangan ya segala-galanya. Itulah Anda yang tali tadi itu terilusi dengan saya. Ya, yang baru menemukan channel saya ini, silakan Anda pakai BPJS ya, bayar pakai jempol dan subscribe. Dan Anda tonton video saya yang dulu-dulu begitu, biar Anda paham ya, bagaimana sih ciri khas penyembuhan psikosomatis saya itu. Nah, yaitu salah satunya adalah 3O: olah rasa, olah nafas, olahraga. IDMR, istighfar, dzikir, meditasi, relaksasi. Nah, itu ya, itu perlu Anda pahami. Tetapi di sini saya akan mengenalkan lebih dekat diri saya. Dulu saya pernah mengenalkan diri, tetapi subscriber saya yang baru mungkin belum lihat. Nah, banyak yang tanya, dinas di mana Pak? Tinggalnya di mana Pak? Oke, sekarang akan saya jawab pertanyaan Anda, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, nama saya jelas Suyono. Kerjaan saya adalah Polri. Saya berdinas di Polres Rembang, Polda Jawa Tengah. Tempat tinggal saya itu di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rembangnya mana Pak? Desanya mana? Desa Ngotet ya. Perumahan Pepabri Desa Ngotet, RT 7 RW 4, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Ya, silakan Anda yang ingin ketemu saya secara langsung, silakan, tetapi saya tidak maksa. Ini untuk yang dekat-dekat saja ya. Yang jauh cukup tonton video saya saja, karena saya kasihan sama Anda. Untuk ke tempat saya itu memakan biaya yang banyak tentunya ya, perjalanan, konsumsi Anda, penginapan Anda dan sebagainya gitu. Pendidikan saya adalah, alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan S3 ya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S3. Terus di tahun 2017 akhir sampai tahun 2020 akhir, nah itu saya menyelesaikan yaitu SPSI ya, mendapat gelar SPSI. Dan di tahun 2021 sampai sekarang ini saya mempunyai gelar yaitu MPSI. Alhamdulillahirabbil alamin. S3 itu adalah santai. Wih, tinggi sekali pendidikan Bapak. Santai. S3 itu adalah SD, SMP, SMA ya. SPSI itu seorang penderita psikosomatis ya. Terus dapat gelar lagi MPSI, yaitu mantan penderita psikosomatis. Nah itu nah, anak saya 3, cewek semua, istri saya 1, dan itu cukup ya. Itu ya perkenalan saya itu. Apalagi yang Anda tanyakan ya, Polres Rembang, di Polres Rembang sudah ya. Kalau ingin cari saya di Polres Rembang, bilang aja Bribka Suyono Listrik. Nah itu udah pada tahu semua. Terus ya pokoknya kalau Anda dekat silakan, kalau mau datang gubuk saya terbuka untuk Anda ya. Tapi ya ala kadarnya ya, kalau di rumah saya itu ya sederhana ya, ala kadarnya begitu. Nah sekarang saya akan sedikit membahas tentang cemas yang datang secara tiba-tiba. Takut datang secara tiba-tiba ya. Takut apapun ya, takut penyakit ini kek, takut mati dan sebagainya. Nah, cemas datang secara tiba-tiba tanpa ada penyebab. Di saat kita lagi enjoy saja ya, mungkin sehari itu badan kita itu sudah enak, sudah merasa enak, wah enak ini, tiba-tiba muncul aja sensasi kita tiba-tiba cemas itu ya, cemas. Nah tiba-tiba kita takut yang tanpa sebab gitu ya. Nah itu diakibatkan dari mana rasa cemas dan takut itu? Begini ya,
Dan itu saya katakan sekali lagi ya, itu wajar saja, sangat wajar ya. Kalau Anda saat ini masih menderita psikosomatis ya, gejala-gejala psikosomatis, kalau Anda merasa datang sensasi atau cemas secara tiba-tiba, takut secara tiba-tiba, itu wajar karena kondisi psikis Anda itu belum stabil ya. Nah, terus penyebabnya sebenarnya apa Pak? Nah, ini Anda harus bisa flashback ke belakang, yaitu mungkin ada trauma yang belum diselesaikan. Rasa trauma atau rasa apa itu namanya? Sakit hati, rasa jengkel di masa lalu, merasa tertekan apa di masa lalu, itu masih di sini, masih tersimpan di sini ya, masih tersimpan di sini, dan rekaman itu masih ada, dan bisa saja itu suatu saat diputar tanpa Anda sadari gitu ya. Itu wajar-wajar saja. Nah, dan proses itu, menghilangkan itu harus dengan sabar begitu, nikmati prosesnya. Orang itu ya, orang sukses itu tidak langsung seketika sukses. Orang sakit tidak langsung sembuh. Semua butuh proses ya. Proses, jadi nikmati prosesnya gitu ya. Tetap sabar, nikmati prosesnya gitu. Kalau Anda takut mati dan sebagainya, nah itu ada trauma juga sebenarnya ya. Trauma di mana Anda mungkin pernah mendengar orang meninggal karena sakit ini, padahal itu belum tentu benar. Mungkin Anda pernah mendengar orang ini loh meninggal karena asam lambung begitu, padahal secara medis asam lambung itu tidak bisa menyebabkan kematian, bahkan kematian mendadak itu tidak bisa ya. Mungkin Anda pernah mendengar itu, wah dia sakit mendadak karena asam lambung gitu, atau serangan jantung begitu ya. Terus Anda pernah menangani orang meninggal dunia, misalnya Anda menolong terus menemani orang yang saat itu sakaratul maut. Nah, itu pasti ada penyebabnya ya. Dan itu timbul secara tiba-tiba. Anda tidak mikir apa-apa ini. Tiba-tiba Anda merasakan sensasi sedikit, seret itu. Itu seketika juga ada rasa cemas, takut kena sakit ini, takut mati dan sebagainya. Nah, itu ya. Dan itu wajar-wajar saja. Karena apa? Menghapus file di sini ya, rekaman di sini itu butuh proses. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya ya. Tonton sampai habis video ini ya. Terus rasa nyeri yang tiba-tiba, pokoknya ini serba tiba-tiba ya. Rasa nyeri yang tiba-tiba, kedutan tiba-tiba datang. Nah, terus kadang ada rasa gimana ya, seret gitu. Terus kaki ini langsung terasa dingin gitu, langsung cemas, pikirannya kemana-mana itu. Nah, orang yang tidak pernah alami ini tidak tahu, tidak paham dia. Saya yakin Anda pernah begini, seakan-akan itu melihat benda itu bergerak, terus terasa ini juga ada yang itu, terus kaki terasa ada yang mengalir, terasa dingin. Terus habis itu kita cemas, takut, wah, akhirnya sensasi itu berdatangan semua gitu. Pernah kan Anda merasakan itu? Saya yakin yang pernah mengalami itu akan paham ya. Dan ini tidak bisa saya utarakan secara dengan kata-kata, itu susah ya. Pokoknya kita melihat sesuatu yang kayak gerak, terus kita terus kaki ini kayak ada mengalir, terus akhirnya kita kayak kedinginan, kaki dingin, terus cemas gitu. Nah, itu ya. Nah, itu pasti yang pernah ngalamin ini akan paham. Nah, itu kenapa datang ya? Itu juga trauma ya. Sempoyongan, kelingan, Anda kan merasakan itu terus Anda sudah tidak merasakan, misalnya ya, sudah 3 hari nggak merasakan sempoyongan, kelingan misalnya, terus dalam sehari itu ada sedikit lah, berapa detik lah, kayak cerut gitu. Itu langsung tubuh ini bereaksi semua, otak akhirnya aktif lagi begitu. Nah, itu ya, dan itu wajar sekali ya, wajar. Panic attack juga. Panic attack ini kadang itu kita tidak menyadari datangnya itu kapan, itu kita tidak tahu. Kita lagi enak-enak, bengong ya, enak. Oke, nggak bengong sih, enak-enak lagi bercanda lah misalnya, lagi senang, wah enak ini badan saya, alhamdulillah gitu. Tiba-tiba itu terasa kayak panic attack itu datang, kayak napas ini terasa berat ya, terus akhirnya dada berdebar. Nah, itu ya, pasti yang
pernah alami panic attack tuh paham. Yang tidak pernah alami tidak akan paham ya. Anda cerita kalau sama saya, bah, saya paham sekali. Sensasi apa yang Anda rasakan itu saya sebagian besar sudah merasakan ya. Itu sangat wajar sekali. Terus ada sesuatu yang di dada yang kayak cerit gitu, kayak bergerak, kayak cerit. Dan itu tidak bisa saya ungkapkan ya, tapi saya merasakan itu. Nah, itu akhirnya itu langsung cemas, shock, keringat dingin keluar. Nah, itu datang secara tiba-tiba dan itu wajar kalau Anda masih begitu ya, karena Anda masih tahap penyembuhan begitu ya. Itu ya, jadi jangan takut kalau itu sensasi itu datang. Kita berpikirin, oh wajar lah, saya masih belum bisa rileks, belum bisa tenang ya wajar kan. Itu jangan terus Anda merasakan sensasi yang tiba-tiba datang itu terus waduh. Nah, itu yang nanti rekaman itu akhirnya sensasi yang lain, file-file yang lain ini direkam. Nah, diputar, muncul semua itu. Nah, itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Semua itu wajar dan wajar. Nanti kalau Anda sudah bisa rileks ya, sudah bisa tenang, sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Anda, sudah ikhlas, sudah menyadari ya ini keadaan saya yang sekarang, nanti Anda akan bisa merubah pola pikir Anda dengan sendirinya sesuai dengan pengalaman Anda yang masa lalu itu. Nah, itu oh gini dan dibantu oleh seorang motivator, mentor ya. Nah, begitu. Nah, itu ya saya berikan dari segi itunya dulu. Ini segi dari logika ya. Jangan berpikir yang tidak logis, disantet, di ini, di itu dan sebagainya. Apalagi kalau sensasi itu datang pada sore hari, wah ini pasti saya diguna-guna. Itu pikiran tidak logis ya. Kita berbicara yang logika saja. Ini sudah zaman digital ya, zaman digital gitu. Nah, itu. Jadi pokoknya sedikit keluhan ya. Misalnya keluhan cenutan, ya sudah. Itu saja, oh cenutan, nggak apa-apa. Jangan berpikir yang lain. Wah cenutan, wah jangan-jangan ini jantung saya yang ini, jangan-jangan ini saya ini, wah ini perut saya ini, nah ini, kok geding aku ngono ya. Jangan begitu ya. Saya ya maklum ya, wajar. Saya dulu juga begitu kok ya. Ada sensasi datang itu, itu berpikirnya sudah, waduh ini kayaknya mau mati nih, ini sakit apa ini, wah akhirnya ya itu. Itu oke, itu saja ya. Nah, jadi sensasi yang datang secara tiba-tiba, cemas datang secara tiba-tiba, itu masih wajar karena Anda masih dalam tahap penyembuhan, tahap recovery ya. Wajar sekali, jangan Anda berlebihan menanggapi sensasi itu ya. Berpikir secara logika, berpikir secara cerdas, jangan berpikir keras gitu ya. Keras. Ini yang keras. Ketawa, banyak orang yang lihat dikira saya orang gila. Jangan pada ketawa, jangan pada ketawa. Ayo, jangan buka mulut ya. Ya itu ya. Jadi santai saja ya kawan ya, santai saja ya. Semua yang Anda rasakan itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Ya itu ya, seperti tadi ini permainan tali itu hanya tipuan-tipuan dari gerakan ya, tipuan dari pergerakan. Kayak misalnya begini kan tipuan dari gerakan ini ya, ini tipuan dari gerakan saja sebenarnya. Nah ini, nah kalau kita gini pada kejerat, nah gitu, itu salah ya. Yang benar itu misalnya begini. ini gimana saya lupa. Ini mana ya, ini ya. Nah ini ya, Anda tertipu oleh gerakan saya. Nah gitu. Pandai sulap ya. Iya, saya belajar belajar hipnoterapi, belajar ilusi, belajar meditasi, sugesti positif, afirmasi positif begitu ya. Oke, tetap semangat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.